Mugi kasugihan katentreman wa karahayon ingkang pinanggalipun saking Gusti Allah tansah sumandhing wonten ing panjenengan karasan kula. Para rawuh atur pamilih ingkang kawula hormati. Kepareng ing wekdal siang menika anggenipun badhe kaleksanan menggah tata upacara pamijaling layon saking Bapak Timbul Budi Santoso ingkang sampun kapundhut wangsul wonten ing ngarsanipun Gusti rikala ing dinten Mingguipun wekdal tabuh 50 menit ing Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri. Ing kalenggan siang menika kepareng tata upacara pamijaling layon rinakit kados ingkang badhe kawula aturaken. Ingkang tos pisan menggah mangke badhe kaleksanan ibadah pamijaling layon ingkang badhe kapintun dening Bapak Pendeta Ambar Sulistyono SPD MPD. Adicara salajengipun ingkang kalih mangke badhe kaleksanan atur pambagya saha pamikul ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Limakut. Adicara ingkang kaping 3 nurinjih tanggap pasuryan ingkang pungkasan menggah layonipun Bapak Timbul Budi Santoso. Mangke kepareng kapratisaken dening Bapak Arista Istijab ingkang mangke kepareng kapratisaken tanggap pasuryan. Menawi mangke karo sampun cekap kalajengaken panutuping Pendodoloyo lan kalajengaken pamijaling layon dumateng makam Kristen Sono Kaloyo. Pangaten para rawuh atur pambela sungkawa ing kalenggan siang menika ingkang saestu kula medeni menggah urut rerencening adicara pamijaling layon nuninjih sawargi Bapak Timbul Budi Santoso ing kalenggan siang menika. Awit samukawis sampun rinaos sumadya lan cekap Kemudian badhe ditolajengaken lumebet wonten ing adicara salajengipun nuninjih ibadah pandonga pamijaling layon ingkang badhe katuntun dening Bapak Pandita Ambar Sulistyono. Saking menika kepareng dumateng Bapak Pandita Ambar Sulistyono wekdal saha sasana sak cekapipun kawula. Semoga pangibadah pamijaling layon ingkang samenika badhe kita tindakaken sesarengan nyuwun pangapunten kawula wonten mriki supados wontenipun saged kabagi ingkang wonten lebet dalam wonten ingkang injali. Kita sesarengan badhe lebet wonten ing pangabekti pipiraken tata cara agami Kristen kanthi tuturan lumebet wonten ing pangibadah. Wekdal ning kangge kula lan panjenengan sedaya sumantri. Keluarga dalam penghiburan Tuhan, jemaat dan semua kepunyaan Tuhan. Marilah dalam keheningan kita khususkan ibadah ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara sekalian. Amin. Bersama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 388 bait 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, alam menunggannya dalam
kehidupan kita, bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada damai di dalam Dia. Apa yang menjadi pergumulan, persoalan, dan beban berat yang kita rasakan, sesungguhnya Ia yang memberikan kelegaan dan kelepasan. Demikian pula inilah yang diimani oleh mendiang, orang tua, kakek, buyut, Bapak Timbul Budi Santoso yang semalam telah berpulang. Ada kerinduan untuk bersama dengan Tuhan, merasakan damai sejahtera bersama dengan Dia. Dan sesungguhnya itulah yang menjadi penghiburan bagi kita beserta dengan keluarga. Kerinduannya, dambaannya, harapannya terpenuhi. Dan saat ini kita akan mengiring kepergian mendiang untuk memasuki keabadian dalam pujian dan syukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada air mata, ada kehilangan, namun kita percaya ada sukacita yang boleh mendiang rasakan di dalam Ia bersatu bersama dengan Bapa. Bersama kita akan terima sabda penghiburan. Kita siapkan hati untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih setia penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala berkat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami boleh untuk mengkhususkan waktu bersama-sama hadir, memberikan cinta, dukungan, dan penghiburan kepada keluarga dalam kedukaan, anak, cucu, buyut, mendiang Bapak Timbul Budi Santoso yang telah Engkau panggil berpulang. Dalam suasana hati yang tidak menentu, dalam kesedihan dan kehilangan kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Maka biarlah kekuatan penghiburan yang berasal daripada-Mu menguatkan kami, di dalam kami berikan penghormatan terakhir. Di dalam kami akan menghantar raga yang telah lelah untuk disemayamkan di pemakaman Kristen Surabaya. Maka biarlah sabda-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, menguatkan kami di dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sabda penghiburan terambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 6. Yang demikian pembacaan firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah engkau meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Haleluya,
tentu saja membuat jiwa kita, hati kita, dan kehidupan kita bergetar. Betapa tidak, karena kita hadir di dunia ini karena pertolongan Ayah. Karena di dalam kehidupan kita sadar bahwa tidak ada seorang wanita yang sesungguhnya Tuhan ciptakan bisa untuk melahirkan tanpa adanya seorang yang menjadikan dirinya berperan sebagai seorang ayah. Sekalipun Tuhan berkuasa menciptakan manusia di luar sisi biologis, namun kita percaya bahwa Ia merencanakan yang terbaik ketika Ia melengkapi kehidupan sebagai manusia dalam peran serta dan campur tangan seorang. Setiap orang mendambakan ayah yang begitu sempurna, yang kuat, yang mengasihi, yang mencintai, dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Mencintai dengan sepenuh hati pasangan hidupnya, menjadi teladan bagi anak cucu di dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi harapan ideal seorang ayah di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sadar bahwa mungkin ada ayah yang tidak sempurna. Ada seorang laki-laki yang mungkin di dalam kehidupan kita, sebagai pasangannya, sebagai anak cucunya, merasakan ketidaksempurnaan. Ada banyak orang mengatakan bahwa ayah adalah sosok yang kaku di dalam mencintai. Seorang yang mengatakan bahwa ayah tidak mampu untuk mengekspresikan cinta kasih dan romantisme, tidak mampu untuk mewujud nyatakan cinta kasih yang ia rasakan. Ia lebih banyak diam, sehingga banyak sekali pasangan bahkan anak cucu yang tidak menyadari bahwa ia begitu dikasih. Bacaan penghiburan hari ini mengingatkan kita betapa luar biasanya pribadi seorang ayah di dalam kehidupan manusia. Secara pribadi Amsal berkata, ada sebuah pengalaman bersama seorang ayah. Ada harapan yang sesungguhnya ada, dan ayah pesankan di dalam kehidupan. Ia ingin didengarkan. Apa yang menjadi teladannya ingin diwarisi oleh anak-anaknya. Bahkan ketika di dalam kehidupan ia tidak lagi bersama dengan mereka, pesan ini disampaikan agar anak cucu boleh untuk tetap membawa apa yang menjadi keteladanan dan didikan di dalam kehidupan yang telah diberikan oleh ayah. Amsal, Salomo memiliki pengalaman di dalam kehidupan bersama Daud, yang mungkin juga dikatakan ada bagian yang sesungguhnya ia rasakan sebagai kelemahan. Ia kecil, bukanlah seorang anak sulung, bukanlah seseorang yang mungkin akan mendapatkan perhatian dan cinta kasih dari seorang Raja Daud. Mungkin cinta kasihnya terbagi dengan anak-anak yang lain, mungkin juga dengan istri-istri yang lain, sehingga ia tidak mendapatkan waktu, cinta, perhatian, kepedulian, dan cinta kasih yang sama yang sesungguhnya mungkin diharapkan oleh banyak anak kepada sosok seorang ayah. Tetapi ada sebuah pesan, ada amanat, ada didikan yang sesungguhnya kiranya menjadikan kita mengingat apa toh yang sesungguhnya ayah kehendaki di dalam kehidupan. Firman mengatakan demikian. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ada harapan tentang bagaimana anak-anak dapat mewarisi, mengingat dan mengenang hal-hal yang mungkin di dalam kehidupan pernah dikatakan oleh seorang ayah. Anak-anak seringkali juga menyadari
ketika ayah memberikan nasihat, ketika seorang ayah berkata-kata, ketika mungkin ia memberikan masukan-masukan dan pesan berarti di dalam kehidupan kita, kadang telinga kita tidak mampu untuk mendengarnya. Terkadang perhatian kita tidak bisa untuk kita fokuskan kepada ayah. Terkadang ada pemberontakan yang kita rasakan dalam kehidupan, sehingga mengurangi esensi apa sih yang sesungguhnya ayah kehendaki melalui nasihat dan perkataan. Tetapi seringkali kita juga merasakan bahwa sesungguhnya ada hal-hal sederhana yang mungkin akan dapat kita tangkap ketika ia mencintai dalam diam, ketika ia tegar untuk dapat menanggung setiap kenakalan kita, tanggung jawab yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ada hal-hal yang tidak terungkap kepada kita. Pesannya adalah agar kita sebagai anak memegang perkataan, berpegang pada petunjuk, maka kita akan mendapatkan hal yang baik dalam hidup. Demikian pula petunjuk untuk memperoleh hikmat pengertian, agar tidak menyimpang dari apa yang disampaikan, sebagai perwakilan bagaimana Allah juga berkehendak dalam posisi kehidupan iman kita sebagai ayah dan bapak. Agar di dalam kehidupan anak-anak memegang sesuatu yang ia sesungguhnya wariskan, bukan berasal dari dirinya, tetapi sesungguhnya berasal dari firman Tuhan. Hikmat yang berasal dari Dia, yang harus dijaga dan dipelihara oleh anak. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan ketika pendiam Bapak Timbul Budi Santoso berpulang. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan kepada Pak Pendeta? Tidak. Ketika kami bertemu, hanya meminta doa, didoakan saja sehat. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Seringkali di saat-saat akhir, kita menginginkan mereka yang telah berpulang meninggalkan nasihat, perkataan, kata-kata terakhir, pesan-pesan yang sesungguhnya kita rindukan apapun itu. Bapak pengen ngendiko nopo. Ketika mungkin sudah merasakan ada tanda-tanda dan orang tua kita tidak bisa untuk diajak berkomunikasi. Pesen nopo, kepengen cerita nopo. Dan itulah kerinduan kita. Ketika masa kecil, masa muda, dewasa kita tidak mendengarkan dia, tetapi di saat-saat terakhir sesungguhnya sepatah kata saja bermakna bagi kita. Akan mengingat cinta kasih seorang ayah, kita akan mengenang cinta kasihnya di dalam kehidupan keluarga, atas peran yang begitu besar, atas karya yang boleh ia torehkan dalam sejarah kehidupan keluarga besar yang telah merintis karir mereka masing-masing, kehidupan mereka masing-masing, dan keberhasilan mereka masing-masing. Tidak ada kata gagal di dalam kehidupan sebagai seorang ayah. Sekalipun mungkin ada sosok yang tidak sempurna, tetapi sesungguhnya bagi kita, ia adalah pribadi yang selamat menghayati dan mengenang cinta kasih ayah dalam kehidupan bersama dalam keluarga ini. Ialah apa yang baik senantiasa dibawa di dalam perjalanan kehidupan anak cucu. Ia tidak akan pernah dilupakan. Kata-katanya akan senantiasa terngiang di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika dahulu kita tidak mendengarkan, percayalah, ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati kita untuk kita lanjutkan. Amin. Saat teduh bagi kita bersama sebelum kita mengakhiri di dalam doa. Kami bersyukur atas apa yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Engkau berkarya, Engkau bersabda, Engkau memberikan pengajaran kepada kami melalui firman-Mu, melalui peran seorang ayah di dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami mengingat
merenungkan dan menghayati, mensyukuri pribadi yang telah Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami. Baik pribadi Kakung Timbul Budi Santoso, ataupun kehidupan kami bersama dengan ayah kami masing-masing. Maka biarlah kami boleh untuk memaknai waktu yang telah kami lewati dalam ungkapan syukur. Sekalipun mungkin kami melihat sisi lemah seorang ayah, ataupun kami belum mampu untuk menjadi anak-anak yang sempurna dan sesuai dengan harapan seorang ayah. Namun kami percaya Engkau menyempurnakan. Dan biarlah penghayatan kami memampukan kami untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Jika di dalam kami bersama ada pernah perkataan, tindakan dan perbuatan yang melukai satu sama lain, kami melepaskan orang tua kami dalam damai sejahtera. Maka biarlah kami mendapatkan penghiburan dan kekuatan untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan cita-cita orang tua kami. Maka berkatilah keluarga besar di tempat ini, anak cucu yang telah berkumpul. Demikian pula setiap pihak yang boleh untuk mencintai dan mengasihi mendiang yang telah berpulang, mengiring kepergiannya, memberikan penghormatan dan memberikan bakti kami di dalam kehidupan kami saat ini. Maka biarlah hari ini menjadi hari yang berkesan bagi kami, ketika kami boleh untuk mengiring kepergian orang tua kami untuk menghadap kehadiran. Seperti harapannya, ia telah menyelesaikan pertandingan, ia telah bertahan sampai dengan kesudahan. Maka kami percaya mahkota kehidupan, keselamatan abadi menjadi bagian. Berkatilah setiap pribadi yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa ketika mendiang masih hidup bersama dengan kami, ataupun ketika beliau sedang sakit. Kami percaya bahwa Engkau memakai tangan-tangan yang telah Tuhan utus untuk menjadi sarana pertolongan. Maka izinkan kami melangkah dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan jika ada saudara-saudara kami yang telah pulang, tidak dapat mengirim sampai ke pemakaman, kami percayakan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa. Kami akhiri ibadah ini dalam ungkapan syukur, dalam permohonan dan doa, agar Engkau senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga dan jemaat yang terkasih, bersama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 438. Di dalam kita mengakhiri ibadah ini dan mengiring langkah kita untuk menyemayamkan mendiang Bapak Timbul Budi Santoso ke peristirahatan, apapun juga menimpa. Dengan kasih yang
kelompok Agius Wong yang akan memberikan persembahan untuk memberikan penghormatan kepada mendiang yang telah berulang dalam bagian di dalam kehidupan jemaat di KJ Wonogiri. Dipersilakan.